Doa selesai. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Semuanya hadir. Ada yang tidak semangat hari ini? Hah? Ada yang tidak semangat hari ini? Ada yang supaya kita lebih semangat kita berdiri? Kita berdiri. Kita menggerakkan badan kita, ya. Misalnya kepala, pundak, kaki, bisa ya? Bisa. Kalau memang semangat, kita juga nyanyinya dan geraknya harus semangat. Kita mulai. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Silakan kembali ke tempat duduk. Sudah dibuka buku bahasa Indonesianya? Sudah dibuka. Bagus. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai nilai alur dalam cerita fantasi. Bagaimana cara menilai alur itu? Kemarin ada tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu ada bagian awal, mencari pada bagian awal, kemudian bagian klimaksnya, dan bagian baik. Untuk pertemuan saat ini, apakah kalian bisa memberikan contoh kata sifat atau kata ganti? Kata sifat itu yang seperti apa? Hah? Misalnya contohnya yang baik, kemudian apa lagi? Hah? Indah, apa? Cerdas. Nah, itu contoh kata sifat. Kalau contoh kata ganti, ayo, kata ganti. Saya, kamu, kami, dia, aku. Itu untuk mengganti apa? Kita ganti orang. Nah, pembelajaran kita hari ini itu mengenai unsur apa? Kebahasaan dalam cerita fantasi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, memahami unsur kebahasaan. Apa sih unsur kebahasaan itu? Unsur kebahasaan itu yang seperti apa? Nah, yang kedua, menganalisis unsur kebahasaan. Kita langsung masuk ke unsur kebahasaan yang pertama, yaitu kata sifat. Kata sifat dari pengamatan panca indera. Ya. Kata sifat dari pengamatan panca indera. Panca indera itu kemarin yang seperti apa? Contohnya mendengar, melihat, merasakan, kemudian apa lagi? Meraba atau indera penciuman. Kata sifat dalam cerita fantasi terdapat penggunaan kata sifat yang bertujuan mendeskripsikan tokoh dalam cerita. Jadi kata sifat ini hampir sama dengan penokohan, ya, karakternya. Contoh, pukul 10 langit gelap kembali, menumpahkan hujan lebih deras daripada sebelumnya.
dari kalimat itu. Kira-kira kata sifatnya yang apa? Gelap dan deras. Nah, panca inderanya dia menggunakan panca indera apa? Kalau gelap itu bisa di apa? Dilihat. Terus kalau hujannya deras, kita bisa merasakan, mendengar, bisa melihat juga bisa. Jadi kata sifatnya gelap dan deras, panca inderanya penglihatan dan pendengaran. Itu kata sifat. Jadi unsur yang pertama, unsur kebahasaannya adalah kata sifat. Yang kedua, kata ganti. Ya, kata ganti atau disebut dengan pronomina. Nanti kalau ada bahasa atau kata pronomina itu berarti kata ganti. Pronomina biasa digunakan dalam cerita fantasi untuk menggantikan kata benda atau orang. Tujuannya untuk memperhalus bahasa yang digunakan agar lebih santun serta mengefektifkan kalimat. Kata ganti itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 jenis kata ganti. Yang pertama kata ganti orang, terus kata ganti petunjuk, kata ganti tanya, kata ganti pertanyaan, kata ganti penghubung, dan kata ganti tak tentu. Contohnya yang seperti apa kata ganti orang? Kata ganti orang seperti apa contohnya? Saya, aku, ya, itu untuk kata ganti orang. Jadi nggak nyebut nama misalnya, tapi menggunakan kata ganti seperti saya, seperti kamu. Jadi nggak langsung coba, nggak. Misalnya kamu, itu namanya kata ganti untuk orang. Yang terakhir unsur kebahasaannya yaitu konjungsi. Apa itu konjungsi? Iya, konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, frasa, kalimat, dan atau paragraf, menyampaikan untuk menghubungkan kalimat, rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Contoh apa? Contoh kata penghubung. Contohnya itu ada kemudian, dan, atau, ya. Selanjutnya lalu, namun. Nah, itu namanya kata penghubung. Nah, sekarang Ibu ada KPD ini. Di sini kalian tuliskan kata sifat, kata ganti, dan konjungsi yang terdapat di cerita yang sudah ada di sini. Ya. Jadi nanti kalian akan mencari kata sifatnya, kata gantinya, ada enggak konjungsinya. Kemudian kamu tuliskan di tabel yang ada di bawahnya, ya. Dan diberikan isi kalimatnya. Individu tidak selesai.
Oke, bukti kalimatnya. Hei buaya, keluarlah. Aku punya kabar gembira. Seru si kancil. Berarti dia menggunakan kata ganti orangnya aku. Oke, boleh, betul. Selanjutnya kata ganti petunjuk. Coba, yuk. Mendengar hal itu sama kata gantinya itu. Oke, mendengar hal itu, kata gantinya itu. Coba yang lengkap kalimatnya, mana? Mendengar hal itu, si buaya lantas memanggil teman-temannya. Jadi menggunakan kata ganti itu. Oke, sekarang yang terakhir, konjungsi atau kata penghubung. Coba Ella. Aceh kemudian menyuruh buaya tersebut untuk memanggil teman-temannya yang lain agar mereka juga mendapatkan daging suap tersebut. Apa kata hubungnya? Ya, Kemudian. Ada di mana? Semuanya sudah paham? Kalau sudah paham, ya, kalian sudah paham. Apa yang kalian ketahui? Apa saja sih tadi unsur-unsur kebahasaan dalam cerita? Apa saja? Yang pertama, kata sifat. Yang kedua, kata ganti. Yang ketiga, ada konjungsi. Tadi kan ada 5. Yang keempat, kalimat. Terus yang terakhir, kalimat tidak langsung. Coba berikan satu contoh kata sifat. Caca, kata sifat. Gembira, betul. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini dalam cerita fantasi, selain struktur atau selain alur kemarin kan amanat, nah, itu juga ada unsur kebahasaannya. Pembelajaran selanjutnya kita akan bahas